Now we will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Kita akan lakukan penghormatan kepada Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Anumodana saya Dao Sukihontu. Okay, now we will start Metta Sutta. Ya, sekarang kita akan mulai kembali penjelasan mengenai Metta Sutta. You have already known this Pali word, right? Karaniya Matha Kusalena Yanda Sandam Badambi Samaja Seko Ujuja Sujuja Subajoja Samudu Nadi Mani. Ya, Anda semua mungkin sudah familiar dengan kalimat Pali yang Anda lihat sekarang di dalam monitor. So we have to introduce word by word. Today we cannot finish many parts, only maybe the first line. Karaniya Matha Kusalena. Ya, pada malam hari ini saya akan menjelaskan kata per kata dari syair tersebut, tetapi mungkin pada malam hari ini tidak dapat dibahas secara keseluruhan. So Karaniya. Karaniya means that then we should do. Yeah, we can say that 3 trainings should be practiced. This is called Karaniya. Karania artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Maksudnya di sini adalah seperti 3 latihan yang wajib kita praktekkan. So actually, when we talk about Karaniya, we also should know Akaraniya, what we should not do. Ketika kita berbicara mengenai karania, sesuatu yang harus kita lakukan, maka kita juga harus berbicara mengenai akarania, hal yang seharusnya tidak kita lakukan. So here, Akaraniya means the 4 failure should not be practiced. Akarania artinya 4 kegagalan yang seharusnya tidak dipraktekkan. So we have already know 3 trainings, right? Sila, Samadhi, Panya. We should practice this called Karaniya. But for about 4 failure, we have to introduce what are they. Mengenai karania, itu adalah 3 jenis latihan, sila, samadhi, panya. Anda semua sudah sering mendengar hal tersebut, tetapi mengenai akarania, ini sehubungan dengan 4 kegagalan. Akan dijelaskan oleh Sayadaw. Okay, now, failures. We have 4 types of failures, so I should introduce one by one. Okay. Ya. Jadi terdapat 4 kegagalan, Sayadaw akan mulai menjelaskan satu persatu. 1. Sila Vipatti. Failure in morality. Yang pertama adalah sila wipati, kegagalan dalam moralitas. So we have many different types of morality in our daily life. If we summarize, we may have bodily actions and bhava action. Jadi terdapat banyak sekali jenis dari moralitas, tetapi kalau kita simpulkan, itu hanya dibagi menjadi 2, yaitu melalui tubuh dan juga melalui ucapan. So if we have good body actions and good bhava actions or good speech, then we can say we have sila sampati, achievement of morality. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan yang baik melalui tubuh, ataupun Anda mengucapkan hal-hal yang baik, ataupun mengucapkan hal baik melalui mulut Anda, berarti Anda sudah mencapai sila sampati, pencapaian akan moralitas. If we cannot maintain, it will be sila vipatti. Tetapi jika Anda tidak dapat mempertahankan moralitas Anda, maka itu disebut sebagai sila wipati. Actually, we have many different explanations of sila according to the conditions we have. Sebenarnya terdapat sekali penjelasan mengenai sila tergantung dengan kondisi-kondisinya. As you have already
know 5 precepts, 8 precepts, 9 precepts, 10 precepts for lay devotees? Jadi terdapat beberapa jenis moralitas yang dapat dipraktekkan oleh umat awam seperti 5 sila, 8 sila, 9 sila, dan juga 10 sila. Then we also have Patimokkha Samvara Sila, right? Patimokkha rules for bhikkhus. Dan juga terdapat Patimokkha Samvara Sila, di mana aturan ini hanya berlaku bagi para biku. Then not only that, actually there are many other sila. For example, we have our duties and responsibilities. Selain daripada hal tersebut, juga terdapat sila-sila yang lain. Hal itu berupa tugas-tugas yang harus kita lakukan. Okay, we should refer to previous one, Karaniya and Akaraniya. So there are many things we should do. We should perform our duties. If we cannot perform our duties, then this means we are not really good enough. Ya, kembali lagi mengenai karania dan akarania, ini juga bisa kita katakan sebagai tugas kita. Jadi sesuatu yang harusnya kita lakukan dan sesuatu yang harusnya kita hindari atau tidak lakukan. Kalau kita tidak melakukannya berarti kita tidak cukup baik ya. Then, as a householder, you may have many duties, many responsibilities. Then, as a bhikkhu also, we have many duties, many responsibilities. We must be qualified enough to fulfill all the duties. Ya, sebagai Anda sebagai perumah tangga, Anda memiliki tugas dan tanggung jawab. Begitu juga bagi para biku. Kami memiliki tanggung jawab dan juga tugas. Dan baik para biku ataupun umat awam, kita semua harus memiliki kualitas dan harus dapat memenuhi persyaratan supaya kita dapat menjadi baik melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. So, in a family, then there will be parents' duties, children duties, also husband duties, wife duties. Then we may also have teacher's duties, student duties. We also have employer duties, employee duties. We also have friend duties, bhikkhu duties, devotee duties. We have many duties. Terdapat banyak sekali tugas, seperti kalau Anda di dalam rumah, terdapat tugas atau tanggung jawab dari para orang tua, tugas atau tanggung jawab dari anak, tugas tanggung jawab dari seorang suami, dari seorang istri, begitu juga tugas-tugas lainnya, tugas dari seorang guru, dari seorang murid, dari seorang pelayan atau mungkin bawahan seperti itu, atau tugas dari seorang bos dan tugas dari seorang teman. So we have to perform our duties and our responsibilities in order that we will become better person in our community. If we are not dutiful in our community, we become rubbish, right? We must be useful person for our community. Dengan melakukan tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan, maka kita dapat menjadi orang yang baik di dalam komunitas kita. Jika kita tidak melakukan hal-hal yang baik, kita ini bisa dikatakan seperti sampah di dalam komunitas kita. Kita bukanlah orang yang berguna. Mostly people misunderstand, right? If we can observe 5 precepts strictly, we are a good person. We may understand like that, right? But in reality, although we can observe 5 precepts very strictly or very well, if we cannot perform our duties, we are not good enough. As Buddhism. In the society. Sebagai seorang Buddhis, mungkin jika Anda menjalankan praktek 5 sila secara sempurna, Anda bisa dikatakan sebagai seorang yang baik. Tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat, menjalankan praktek 5 sila saja mungkin tidak bisa dikatakan sebagai orang baik. Oleh karena itu terdapat tugas-tugas yang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. So when we say filial immorality, then we can say two different things. To do and not to do, right? So there are many things that are prohibited not to do. We must avoid it. If we cannot avoid it, this is also sila vipatti, failure in morality. Ya, jadi mengenai sila wipati, ini sehubungan mengenai apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Ini maksudnya adalah berarti kita harus hindari.
terdapat juga beberapa hal lain yang Sang Buddha katakan di mana kita seharusnya tidak melakukan hal ini dan itu. Dengan demikian maka kita pun harusnya mengikuti apa kata Sang Buddha dengan menghindari hal tersebut. Kalau tidak, berarti kita juga bisa dikatakan berarti silawipati, mengalami kegagalan dalam moralitas. Then Buddha also recommended to do many things. We don't do all the things as recommended by the Buddha. This is also called filial immorality. Begitu pula terkadang Sang Buddha mengatakan bahwa kita sebaiknya melakukan hal ini dan itu. Maka dengan demikian kita seharusnya mengikuti perkataan beliau. Jika kita tidak mengikuti apa kata Sang Buddha, berarti kita juga disebut sebagai gagal dalam hal moralitas. Okay. I think you may have read Kesamudi Sutta or Kalama Sutta, right? It's very famous Sutta, everybody know that one. The Buddha said, don't believe this, don't believe that, many things, right? Maybe Buddha said 10 things Buddha say, right? Don't believe hearsay, don't believe rumor, or don't believe don't believe the textbooks or something like that. Buddha say many things, right? Don't. 10 times the Buddha say in one sutta. Ya, Anda sudah cukup familiar mengenai sutta yang disebut sebagai Kalama Sutta. Di sana Sang Buddha mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak dengan mudah percaya. Di sana Buddha mengatakan terdapat 10 hal alasan kenapa kita tidak seharusnya mudah percaya. Seperti contohnya, jangan Anda mudah percaya hanya karena seperti rumor, hanya seperti karena itu terdapat di dalam teks, hanya karena hal tersebut Anda dengar dari orang lain dan seterusnya. So we have many people. I have many people. Then when I say you must follow this one, they say they don't wish to follow. Then they say, what I say, don't believe the text, right? You know, they have big excuses. What I say, don't believe the text. Then I also pinpoint, okay, have you read the end of the sutta? They also mention you must practice. If it is beneficial, accept it. And without practicing, they just take only the part they like, because they're lazy. They don't wish to practice. That's why what I say, don't believe the text. Don't believe the text. Don't believe the text. Don't believe textbooks. But they didn't follow. Practice. If it's beneficial, accept it. Right? That means we must balance these two. Do and then don't. When the Buddha say do, we also have to think about don't also. When the Buddha say don't, we also think about do also. Sometimes in one sutta, the Buddha say two things, do and then don't. Ya, terkadang Sayadaw Ida terdapat berdiskusi dengan orang lain. Sayadaw mengatakan, oh sebaiknya kamu mengikuti hal ini dan itu. Tetapi orang tersebut tidak mau melakukannya. Dia memberikan semacam alasan bahwa oh Sang Buddha pernah mengatakan kita jangan mudah percaya hanya karena itu terdapat di dalam teks. Begitu. Tetapi Sayadaw Ida mengatakan, apakah Anda sendiri sudah membaca akhir dari teks tersebut, dari sutta itu? Karena di dalam sutta itu disebutkan bahwa jika hal itu adalah hal yang bermanfaat untuk Anda praktekkan, maka Anda harus menerimanya. Seperti itu. Orang yang berdiskusi dengan Sayadaw itu merupakan orang-orang yang hanya mengambil sebagian dari sutta tersebut yang menguntungkan untuk argumennya, begitu. Dia tidak mau menerima keseluruhan dari sutta, tetapi hanya mengambil beberapa bagian hanya untuk menguntungkan pendapat dia. Tetapi sebaiknya dia harus menerima keseluruhan sutta. Jadi di dalam sutta atau mungkin penjelasan yang Sang Buddha berikan, itu kita harus mampu mengimbangi antara apa yang harus kita lakukan dan apa yang harusnya kita hindari. Dan terkadang di dalam beberapa sutta, Sang Buddha juga mengatakan kedua hal ini. Bukan hanya sesuatu yang harus kita hindari, tetapi juga sesuatu yang harus kita lakukan. Kedua hal ini terdapat di dalam satu sutta yang sama. So that means sometimes we don't know the purpose of practice also. Why we have to take precepts? Why we have to follow precepts too much? Actually, we have many cross defilements.
to overcome all the cross defilements, we must follow the precepts. Terkadang Anda mungkin tidak tahu mengapa kita harus mengikuti hal ini. Seperti contohnya adalah aturan moralitas, sila seperti itu. Nah, aturan moralitas ini sangatlah bermanfaat untuk mengatasi kotoran batin yang sifatnya masih kasar. So sometimes we may take precepts, right? For example, we may avoid killing, but we don't have compassion toward living beings, right? So that means at the same time, when we are avoiding killing, we also should have compassion toward living beings. Ya, terkadang mungkin seseorang mampu menghindari dari perilaku atau praktek pembunuhan, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki belas kasih terhadap makhluk hidup. Nah, sebaiknya orang yang seperti tersebut bukan hanya dia harus menghindari pembunuhan, tetapi dia juga harus memiliki belas kasih terhadap makhluk hidup. Okay, the main point is, if we don't fulfill our duties, and if we don't avoid doing something wrong, this is called failure in morality, sila vipatti. This is akaraniya, we should not do. Jadi pada kesimpulannya, jika kita tidak menghindari dan juga kita tidak memiliki kualitas untuk menghindari hal-hal buruk tersebut, ini dikatakan bahwa kita telah melakukan sila vipatti atau mengalami kegagalan dalam moralitas kita. The second one, ditthi vipatti, failure in view. Kegagalan yang kedua adalah ditthi vipatti, kegagalan dalam hal pandangan, ya, ditthi. So it will be very wide when we talk about right view and a wrong view, right? There are many information about right view and a wrong view in different texts. Kalau kita berbicara mengenai ditthi, ini akan sangat luas sekali karena terdapat penjelasan mengenai pandangan benar dan pandangan salah di banyak teks. Okay, some of the wrong view will cause the problem. Then we may have unhealthy minds when we have wrong view. Jadi terkadang karena memiliki pandangan salah, ini kita akan mendapatkan masalah, akan memiliki masalah karena hal tersebut, dan karena itu juga kita memiliki pikiran yang tidak sehat. For example, we may not believe because of a relationship. All that things happen without reasons. This is also called wrong view. All that things happen without any reasons. This is also called wrong view. Jadi seperti contohnya misalkan kita percaya bahwa semua hal ini terjadi karena ada sebab. Mempercayai hal ini itu adalah pandangan salah. Okay, for example, you may have defilements. It will arise without reason. Then you want to subside your defilements. It will subside without reason. So this kind of belief, this is called wrong view. Jadi Sayadaw memberikan contoh seperti contohnya adalah kotoran batin. Anda misalkan berpandangan bahwa kotoran batin itu muncul tanpa ada sebab, dan kotoran batin juga dapat reda atau lenyap tanpa adanya sebab. Nah, kalau memiliki pandangan seperti ini, berarti Anda memiliki pandangan salah. So that means although we try to purify our mind, right, there is no cause of purification. That's why we're going to purify our mind anymore. We're going to attain Nibbana also. Ya, karena jika jika kita berusaha untuk memurnikan pikiran kita, dan jika berpandangan bahwa tidak ada sebab dari sebuah kemurnian, maka ini adalah pandangan salah. Dan dengan memiliki pandangan salah ini, maka seseorang juga tidak akan bisa mencapai Nibbana. Then we also have another type of wrong view. That means they reject the karma. Okay, we can also say easier way. We can also say good and bad. Although we are doing something good, it doesn't mean it's really good or bad. Good and bad is determined by people. Ya, terkadang yang disebut baik atau buruk itu bukan karena memang itu sesungguhnya baik atau buruk, tetapi baik atau buruk terkadang itu ditentukan oleh bagaimana pandangan orang terhadap hal tersebut. For example, we have different community,
they have different standard of good and bad. Right? That's why it depends on the community. Good and bad can be changed, it can be changeable. But according to Buddha's point of view, we don't have any change in good will be good, bad and bad. Jadi misalkan terdapat banyak sekali komunitas. Terkadang di dalam sebuah komunitas mereka memiliki standar yang berbeda mengenai apa yang disebut sebagai hal yang baik, apa hal yang buruk. Jadi yang disebut baik atau buruk di dalam kehidupan biasa, di kehidupan umat awam atau di lingkungan itu dapat berubah. Tetapi kalau menurut Sang Buddha, yang disebut baik ataupun buruk itu tidak dapat dirubah. Itu sudah pasti. For example, Kambalas. In the Kambalas community, Kambalians are good. It's decided by their community, right? So similarly, there will be smokers, alcoholics. It depends on their community. Right? The community decides, is it good and bad? It's not really good or bad, right? They have this kind of understanding, this kind of belief. This is also called wrong view. Ya, terkadang terdapat komunitas misalkan yang dipenuhi oleh orang-orang penjudi seperti itu. Bagi mereka berjudi itu tidak masalah karena menurut mereka itu tidak bertentangan, bukan sesuatu yang buruk. Begitu pula di antara orang-orang yang meminum alkohol. Menurut mereka meminum alkohol itu tidaklah salah. Dengan memiliki pandangan salah seperti ini, ya mereka berarti memiliki kegagalan dalam hal ditthi, ya, ditthi vipatti. Actually, there are many other wrong views we can explain, right? Okay, I will actually summarize because we all are Buddhists. Even among the Buddhists, if we don't understand properly, we also have a wrong view. For example, many people ask me about Panatipada, right? Living beings are impermanent. If we kill, why is become agusala? Ya, jangankan di dalam kehidupan biasa, di dalam Buddhis pun jika tidak memiliki pemahaman yang baik, maka Anda juga bisa memiliki pandangan salah. Jadi contohnya misalkan dalam hal pembunuhan, orang mungkin dapat berpandangan bahwa makhluk hidup itu tidak permanen, mereka juga maksudnya akan mati. Kenapa kalau membunuh makhluk hidup itu jadi aku salah? Right? Akusala also impermanent, anicca dukkha anatta. Right? Living being also anicca dukkha anatta. Why it become agusala? Iya, orang mungkin akan beralasan makhluk hidup juga anicca, dukkha, anatta. Akusala juga anicca, dukkha, anatta. Kenapa membunuh makhluk hidup itu disebut sebagai aku salah, sesuatu yang salah? Then sometimes we just misuse the Buddha's teaching. For example, when we talk about morality, don't talk about anicca, dukkha, anatta or nama, rupa, or five wickets. It's a wrong view. Terkadang kita juga menggunakan ajaran Sang Buddha dengan cara yang salah, ya. Karena jika kita berbicara dalam hal moralitas, kita seharusnya tidak berbicara dalam hal dalam konteks nama rupa, 5 agregat dan seterusnya. Ini bisa dibilang kita memiliki pandangan yang salah. Even at the time of the Buddha, there's one of the school, one of the non-Buddhist ascetic, they have this kind of wrong view. According to their point of view, the body is made of 7 elements. Okay, it will be too wide for you, right? Which is the 4 elements as we understand in Buddhism. Okay, the body is made of elements. When somebody kill another living beings, the body also adds elements, right? The knife is also earth element. So knife elements or earth elements go into earth element. It's not killing. They have this kind of wrong view. Ya, seperti contohnya misalkan jika terdapat di seorang pertapa yang memiliki pandangan salah di zaman Sang Buddha. Misalkan dia di sana berpendapat bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 7 elemen. Kita sebutlah mungkin salah satunya adalah elemen tanah seperti itu. Jika seseorang membunuh orang lainnya, seseorang atau manusia itu adalah elemen tanah. Pisau yang digunakan juga elemen tanah, begitu. Berarti elemen tanah memasuki ke elemen tanah yang lain. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Ini adalah merupakan pandangan salah. So that means
people may have many excuses to do wrong. Actually, almost all the wrong view. There's actually excuses to do many things wrongs. So if we have wrong view, sure, then we can say failure in view, titivipatti. Ya, jadi orang-orang tersebut akan berusaha mencari seperti alasan untuk melakukan perbuatan yang salah. Nah, sebenarnya itu hanya untuk menutupi atau mengalihkan dari pandangan salah mereka. Dengan memiliki hal seperti ini, seseorang berarti dikatakan memiliki kegagalan dalam pandangan atau diti. Okay, so Jatavipatti will be very wide. If you want to know very much in detail, you can go and read Digha Nikaya, the first two sutta, you can know many things about wrong view. Ya, kalau berbicara mengenai diti wipati akan sangat luas sekali. Kalau Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, Anda bisa membaca Digha Nikaya. Dua sutta awal itu akan dijelaskan mengenai pandangan salah. Another one, Achara Vipatti, failure in conduct. Yang selanjutnya adalah acara wipati, kegagalan dalam perilaku atau tingkah laku. Actually, this one is a very wide. Very wide means it comes from family descendant. We can also say kula. So you have your own family descendant. Some of your family descendants, family culture are really very good. Maintain that kind of culture. Ya, jadi acara wipati ini sangat luas sekali dan berhubungan sekali dengan keturunan dari sebuah keluarga ya. Terkadang dalam keluarga terdapat kebudayaan yang dilakukan secara turun-menurun. Then we can also say sometimes it can be like a nationality. Nationality descendant also we can say. Some of the nationality, our national culture is also really very good. We have to maintain that kind of culture. This is also called acara sampati. Juga bukan hanya di dalam keluarga, di dalam sebuah negara juga bisa dikatakan perilaku yang dilakukan secara turun-menurun di dalam sebuah negara seperti itu. Dan karena perilaku ini baik, maka mereka akan berusaha untuk mempertahankan tingkah laku atau perilaku di dalam negara itu. Melakukan ini merupakan disebut acara sampati. So some of our family culture are not really very good, right? Similarly, our nationality, national culture, according to our nationality, we have different culture, right? And some of the culture are not really very good, or not that much useful for our improvement. Then this is called acara vipatti. Ya, terkadang bukan hanya di dalam keluarga, tetapi di dalam negara juga terdapat perilaku-perilaku yang mungkin dikatakan tidak baik atau tidak berguna. Nah, itu juga disebut sebagai acara wipati, kegagalan dalam hal tingkah laku. Actually, even in Myanmar, we have many different culture. Even we take one village to another village, we have different culture already. Ya, di Myanmar pun banyak sekali kebudayaan. Terkadang jika kita berpindah dari satu desa ke desa lain, itu pun sudah terdapat perbedaan kebudayaan di antara mereka. Like for example, Molamyang is a Mon state. We can see many Mon culture. Right? Similarly, like Mainiti town is we can say Burmese people, Burmese ethnic group, right? We can say Burmese culture. Ya, seperti kota di mana Pa'auk pusat berada, yaitu Molamyang, itu terdapat kebudayaan dari orang-orang Mon. Atau misalkan dari tempat dari Sedo Koida itu terutama ditinggali oleh orang-orang dari etnis Burma atau Myanmar ya. So the main thing is, as long as it's a good culture, we should maintain. It's a bad culture, we should not maintain, right? Pada intinya adalah jika kebudayaan yang berada di keluarga ataupun desa ataupun lingkungan dan seterusnya itu adalah kebudayaan yang baik, maka harus dipertahankan. Tetapi jika tidak baik, harus dihindari. Actually, in every culture, there's a good and bad. We must check the good. Just take good quality. We should not take bad quality.
Ya, sebenarnya di dalam banyak kebudayaan itu selalu saja ada hal yang baik dan juga hal yang buruk. Tetapi jika kita mengetahuinya, maka kita hanya akan melakukan atau mempertahankan yang baik-baiknya saja, tetapi yang buruk kita tinggalkan. Okay, another thing is we call desa. Desa means the regional. So different region may have different culture. For example, Myanmar culture and Myanmar Buddhist culture and Thai Buddhist culture are different. Similarly, Myanmar culture and in Sri Lanka culture, Cambodia culture will be different. We call regional culture. Selanjutnya adalah mengenai desa atau desa ini diterjemahkan sebagai regional ya. Ya, itu pun terdapat perbedaan kebudayaan, seperti contohnya adalah kebudayaan Buddhis yang terdapat di Myanmar dan kebudayaan Buddhis yang di Thailand. Begitu juga dengan yang terdapat di Sri Lanka dan Kamboja. Mereka memiliki perbedaan dari kebudayaan masing-masing. Now, okay, practically, Indonesian Buddhist culture and Myanmar Buddhist culture will be different, right? Practically. Ya, tentunya Anda juga mungkin sekarang sudah mulai melihat atau memahami bahwa kebiasaan atau kebudayaan Buddhis yang terdapat di Myanmar dan juga yang ada di Indonesia itu terdapat perbedaan. As far as I know, in Indonesian Buddhist community, you believe young people. Right? Also, you also favor young people. We're going to find this kind of culture in other country. For example, like in online Dhamma talk, almost all the MC, MC are young boy or young girl. Right? They favor young boy or young girl to be MC. Ya, Sayadaw ini memahami atau menangkap sesuatu ya dari Indonesia, kebudayaan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada kebiasaan bahwa terdapat banyak anak muda yang senang datang di ceramahnya Sayadaw seperti itu. Dan juga biasanya anak muda sering diberikan kesempatan untuk terlibat atau aktif di dalam kegiatan-kegiatan Buddhis seperti itu. Jadi hal ini menurut Sayadaw adalah hal yang agak jarang untuk dilihat di mungkin tempat-tempat lain yang mungkin Sayadaw sering kunjungi seperti itu. Jadi seperti contohnya di dalam ceramah Sayadaw, terkadang Sayadaw melihat anak-anak muda yang menjadi MC-nya begitu. Sedangkan mungkin di negara Sayadaw di Myanmar itu biasanya orang tua. So I have many online Dhamma talk. Only Indonesia Dhamma talk have this kind of culture. Sayadaw juga sering melakukan ceramah Dhamma melalui online ya. Dan Sayadaw menangkap bahwa kalau di Indonesia biasanya yang membawakan ceramah sebelum acara ceramah dimulai itu biasanya adalah anak muda yang memulai, yang membuka. Okay, the main thing is, right, this is we can say Indonesia regional culture, right? Regional Buddhists. Ya, hal ini mungkin kita bisa katakan seperti Buddhis, ya kebiasaan kebudayaan regional Buddhis di Indonesia. Right? If you spoil this culture, it will be acara vipatti. Kalau kita merusak, ya, kalau kita merusak kebiasaan kebudayaan kita yang seperti ini, itu disebut acara wipati, right? Gagal. Do you think it's a good culture, right? Do you think it's a good culture, right? Ya, menurut Anda bagaimana ini kebudayaan yang baik atau tidak? If you think it's a good culture, right? Then you don't spoil it. If you spoil, it's acara vipatti. Failure in conduct. Ya, kalau Anda beranggapan bahwa dengan melibatkan banyak anak muda dalam acara-acara Buddhis adalah kebiasaan kebudayaan yang baik, maka Anda harus menjaga dan pertahankan. Anda jangan merusaknya. Kalau Anda merusak, berarti Anda melakukan atau ya memiliki kegagalan dalam hal perilaku atau tingkah laku. Okay, so in the case of acara vipatti, we also have to know another one. Pasanda. Pasana may come from religion. So we may have different religion. It can be atheists also, right? They will have different religious background. Then every single religion, there's a good point. Just take only good points. Don't think about, don't call it, don't take weak point of religion. So if we just take weak point of religion, it will be, for example, like there are many bad behavior in many different religions, right? If we follow bad behavior or religion, that means acara vipatti. We just take good behavior or other religion. It can be acara sampati. Ya, juga terdapat yang disebut sebagai pasanta. Pasanta ini sehubungan dengan agama atau keyakinan.
Ini juga mencakup bagi orang-orang yang ateis ya. Jadi kalau kita perhatikan mungkin terdapat banyak juga hal-hal baik dari keyakinan-keyakinan atau agama-agama di dunia ini. Dan juga mungkin terdapat hal-hal atau perbuatan yang dianggap kurang baik atau tidak baik seperti itu. Jadi kalau kita memahami hal ini, kita dapat saja mengambil atau mempraktikkan hal-hal baik dari agama tersebut. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa terdapat hal-hal buruk, maka kita seharusnya menghindari hal-hal yang buruk. Kita hanya mencontoh atau mempraktikkan yang baiknya saja. For example, now in the Christian community, right, they may have disabled people, blind people, right? They have many different ways. They have many different schools. We can emulate the way they do. This is called Acara Sampati, good for community. Mungkin kalau kita mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani seperti itu, terkadang mereka merawat orang-orang yang buta, merawat orang-orang yang sepertinya memiliki ketidaksempurnaan anggota tubuh dan seterusnya. Nah, kita harus melihat sisi baik dari hal ini. Kita harus bisa berusaha mencontoh perbuatan baik yang mereka lakukan. Nah, ini bisa kita katakan kita memiliki sila sampati. Acara sampati. Maaf. Okay, now, okay, if we summarize, we have to learn many other religions also, right? They're trying to take good things they are doing. That emulate if they are doing something good for the community. This is called Acara Sampati. Ya, jadi kalau kita mungkin membaca atau mengetahui atau mempelajari keyakinan yang lain dan kita mengetahui bahwa terdapat hal-hal yang baik dari keyakinan tersebut, maka kita pun boleh saja mencontoh, menirunya. Nah, karena hal tersebut adalah hal yang baik untuk komunitas. Then we have many problems of Acara Vipatti also, right? For example, you may have to listen many musics, even metta chanting also, right? With the music, right? So people copy from many other religions. They create new things, new trends of Buddhism, right? We may have like metta chanting in music. Also, now we have like meditation music, many creation. That kind of things are not really allowable according to Buddha teaching, right? Naccagita Varita, you know already. If we try to emulate this kind of things, it will be Acara Vipatti. This is not good thing to. We should not follow this kind of things. We should not emulate this kind of culture. Seperti dalam halnya musik ya, mungkin Anda juga pernah mendengar seperti adanya pembacaan parita dan seterusnya, tetapi karena di zaman sekarang, zaman modern, jadi terkadang orang mencampurkan parita dengan musik-musik yang modern seperti itu. Juga terdapat seperti musik-musik untuk meditasi dan seterusnya. Menurut ajaran Sang Buddha, hal seperti ini tidaklah diperbolehkan untuk dilakukan. Karena mungkin Anda juga sudah tahu terdapat sila yaitu Naca, Gita, Wadita dan seterusnya, sila ke-8. Maksudnya bagian dari 8 sila. Nah, berarti hal seperti ini harusnya tidak dilakukan dan ditiru. Kalau Anda lakukan berarti ini disebut sebagai acara Vipatti. Kegagalan dalam hal tingkah laku dan kita seharusnya tidak meniru hal tersebut. Okay, now we have the last one. We call Atanomariyada. Atanomariyada means self-discipline. We can lay down our own rules for our own dignity or our own quality. This is also called Acara Sila. Atanomariyada in the definition also. In the textbook. In the text. Oh, I see. Acara Sila. In the packet. Oke. Okay. Ya, mengenai atanu meniyata itu sehubungan dengan disiplin diri sendiri. Sehubungan dengan self-discipline atau kita harus memiliki disiplin terhadap diri kita sendiri karena hal ini sangatlah penting untuk kualitas untuk membangun atau membentuk kualitas dari diri kita. Okay, here if we give some example, that when we are going to speak something, we must limit the boundary.
Okay, some of this, our conversation, our speak will make our quality weaker. Right? That means degrading our quality or our dignity. Then we should avoid this kind of conversation. Limit the conversation. Similarly, when we are going to do something also, limit our action. This is called our own rule and regulation, self-discipline. Ya, terkadang dalam hal perbuatan ataupun ucapan kita harus memiliki batasan. Terkadang ada hal-hal yang harusnya kita ucapkan dan ada juga yang tidak harusnya kita ucapkan. Jadi kita harus memiliki batasan mengenai apa yang harusnya kita perbuat dan apa yang harusnya kita ucapkan demi kebaikan atau mungkin nama baik atau martabat diri kita sendiri. Okay, for example, we may talk about our friends, right? So we have to limit. Sometimes if we speak something wrong, we can qualify our friend also, right? For example, like some of the bad habit, he cannot change anymore. Don't bring that topic to him. Just bring other topic to make conversation with him, to change some of his behavior. It will be easier, right? We have to limit the speech and the topic. Ya, misalkan dalam hal pergaulan, terkadang dalam pergaulan kita atau pertemanan kita ada hal-hal yang harusnya kita hindari. Tidak semua hal kita harus ucapkan, karena kalau kita ucapkan itu berarti mungkin akan menimbulkan pertengkaran di antara kita gitu, antara Anda dan teman Anda. Nah, berarti kita harus bisa membatasi apa yang harusnya kita ucapkan. Kita sebaiknya berusaha menghindari topik-topik yang bisa mengganggu atau membuat kita jadi bermusuhan seperti itu. Kita harusnya membicarakan atau merubah topiknya hanya topik-topik yang dapat membuat hubungan menjadi lebih baik saja. Okay, if we summarize, by following other people's wish, we have to break precepts. If we have to break precepts, we must make the rules. I will not break this kind of precepts, right? So, trying to protect our precepts also. For example, you may make friends with somebody, but you have to drink alcohol, right? If you follow his wish, you must drink. But you don't follow his wish, just take precepts. That means friendship does not come from alcohol. Friendship comes from the heart, right? So anyway, we must limit our boundary. It will be for our safety, it will be for our better relationship. Ya, jika kita mengikuti semua keinginan orang lain, maka kita bisa melakukan pelanggaran sila. Kita harusnya dapat menjaga sila kita dengan baik. Kita harusnya tidak melanggar sila. Seperti contohnya, mungkin Anda memiliki teman. Teman Anda berkata bahwa, oh kalau kamu teman saya, maka kamu minum ini. Maksudnya alkohol, seperti itu. Anda minum alkohol ini. Kalau Anda tidak minum, berarti Anda bukan teman saya. Anda seharusnya memahami bahwa pertemanan ini tidaklah ditentukan atau berasal dari alkohol, tetapi pertemanan seharusnya berasal dari hatinya, seperti itu. Nah, kalau Anda memahami seperti ini, berarti Anda harus memilih untuk menjaga moralitas Anda, sila Anda. Anda harusnya tidak melakukan atau tidak meminum alkohol tersebut, dan Anda membatasi diri Anda atau perilaku Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar sila demi keamanan Anda sendiri. Another thing is like agreement, right? So sometimes they may ask our opinion, our agreement, our consent. We should make rule and regulation. I should agree this, I should not agree this. Make your own rule and regulation to protect yourself from your own value. Juga dalam hal kesepakatan, terkadang orang meminta pendapat ataupun persetujuan dari kita. Nah, dalam hal ini juga kita harus mampu memiliki batasan. Untuk batasan ini maksudnya adalah untuk dapat melindungi diri Anda sendiri. Right? Everybody know, right? We must say no sometimes. Right? If we say yes all the time, sure, our dignity will be gone. Ya, mungkin Anda juga pernah mendengar ya, Anda harus mampu untuk bisa mengatakan kata tidak, begitu. Karena kita tidak bisa selalu mengatakan iya kepada seluruh hal. Seperti itu, kalau kita selalu mengatakan iya kepada semua hal, maka mungkin kita akan kehilangan banyak hal. So Acara Vipatti also cover this one, right? Self-discipline. That sometimes we must say yes, sometimes we must say no, or we must limit our yes and no boundary.
Ya, dalam acara Wipati ini juga berarti tercakup sehubungan dengan self discipline atau perilaku disiplin diri. Ini berarti kita harus mampu mengatakan ya dan tidak dan membuat batasan demi diri kita sendiri. Okay, now the last one. Ajiva Vipatti, failure in livelihood. Yang terakhir adalah ajiwa wipati, kegagalan dalam harian. Okay? So you have already know failure in livelihood, right? Like a weapon trade, poison trade, meat trade, or fish trade, or any meat trade, right? Or like human trafficking, alcohol trade, all these are called wrong livelihood. Ya, mengenai ajiwa wipati, mata pencaharian Anda mungkin sudah mengetahui mengenai mata pencaharian yang salah seperti berdagang senjata, berdagang racun, berdagang makhluk hidup, ataupun berdagang manusia seperti itu budak, dan berdagang minum-minuman alkohol, itu adalah mata pencaharian yang salah. Actually, for bhikkhus, we have many wrong livelihoods if we're too wide. But the main thing is, for our surviving, don't disturb any other living beings. This is the main point. For our surviving, right? Don't disturb other living beings. Bagi para bhikkhu sendiri sangat banyak sekali aturan yang sehubungan dengan mata pencaharian salah. Tetapi pada intinya adalah demi mata pencaharian kita seharusnya tidak mengganggu makhluk hidup yang lain. For example, we have already know bodily wrong actions, wrong speech, right? For example, by telling lie, we can earn money. This is also called wrong livelihood. By slandering or backbiting, we can also earn money. This is also called wrong livelihood. All the bad actions, bad speech, right? By using all these things, if we survive, this is also called wrong livelihood. Ya, terdapat perbuatan yang dilakukan melalui tubuh dan juga melalui ucapan. Perbuatan-perbuatan salah tersebut, kalau seperti contohnya adalah misalkan kita berkata bohong. Dengan berkata bohong maka kita mendapatkan keuntungan atau kita mendapatkan mata pencaharian dari hal tersebut, maka ini juga disebut sebagai mata pencaharian yang salah. Begitu pula jika Anda harus seperti memfitnah dan seterusnya, mengatakan hal-hal buruk lainnya demi Anda bisa hidup, dan itu merupakan mata pencaharian Anda, maka ini juga mata pencaharian yang salah. So these four are called, right, akaraniya, sila vipatti, citta vipatti, achara vipatti, ajiva vipatti. These are akaraniya, that then we should not do. Jadi keempat hal tadi adalah akaraniya, sesuatu yang harusnya kita tidak lakukan, yaitu sila wipati, kegagalan dalam moralitas, diti wipati, kegagalan dalam pandangan, acara wipati, kegagalan dalam tingkah laku, dan ajiwa wipati, kegagalan dalam mata pencaharian. Okay, now for about sila, I think you have already know many things about sila, right? Because sila sampati, sila wipati, we have already talked about it. So in the very beginning, we also mentioned Patimokkha Samvara sila, restraints according to Patimokkha. Dalam hal sila, sudah dijelaskan tadi mengenai sila wipati dan sila sampati. Di dalam untuk para bhikkhu terdapat yang disebut sebagai Patimokkha Samvara sila, yaitu pengendalian diri sesuai dengan Patimokkha. So for lay person, it will be 5 precepts, 8 precepts, 9 precepts, 10 precepts, also duties, right? These are called. They also include in Patimokkha Samvara sila. Ya, jadi untuk umat awam terdapat 5 sila, 8 sila, 9 sila, 10 sila, dan juga tugas-tugas lainnya. Ini termasuk di dalam Patimokkha Samvara sila. Now we have another one, Indriya Samvara sila, sense restraint. Yang kedua, dalam hal moralitas terdapat Indriya Samvara sila, pengendalian dari indriya. So, I don't know in Indonesia how do you understand Indriya Samvara sila, right? In Myanmar, many of people misunderstand. Indriya Samvara sila means we must always downcast, right? Actually, although we live down, we just look down, only downwards, right? Only on the ground. If we have many wrong thoughts, what will happen? In the case of Indriya Samvara sila, that means we must not allow any defilements to come through our sense doors.
Saya tidak memahami bagaimana pandangan orang-orang Indonesia mengenai indriya samwarasila, tetapi di Myanmar sendiri terdapat pemahaman yang salah mengenai indriya samwarasila. Mereka berpikir bahwa indriya samwarasila itu seputar melihat ke bawah saja, pengendalian diri dengan cara mata itu tidak melihat kemana-mana, hanya melihat ke bawah saja. Itu disebut sebagai indriya samwarasila. Tetapi sebenarnya indriya samwarasila adalah seharusnya kita tidak membiarkan diri kita untuk kotoran batin itu muncul melalui pintu-pintu indriya kita. Okay, now in modern society, right, it's very messy. I have been to many houses in many different countries. When they have house dana, right, I have been. Mostly they have very big TV screen for their eyes, right? To bleed their eyes, they have very big TV screen. So not only that, actually, they have many different equipment, right? Like for example, satellite receiver. Many. Actually, I cannot mention all that because I don't have this kind of. I don't understand that much also. The main thing is for enjoyment. See, to please eyes for eyes, right? People cost a lot of money. Also, a lot of agusala also, right? Ya, di dalam kehidupan modern, seperti di rumah-rumah umat awam, karena saya tahu cukup sering atau sudah banyak sekali diundang dana ke rumah-rumah umat awam, seperti itu saya tahu menangkap bahwa banyak orang yang memiliki TV di rumah mereka, TV-TV yang besar maksudnya ya. Itu kan orang memiliki hal tersebut sebenarnya hanya untuk memanjakan, untuk kesenangan indria mereka saja, untuk mereka bisa menonton dengan nyaman, dengan nikmat seperti itu. Dan untuk bisa mendapatkan hal tersebut mereka harus mengorek uang yang cukup banyak. Ya. So even the telephone, they like very special camera in the telephone. For also to bleed their eyes, right? If the camera quality is not really very good, they don't like this kind of telephone. Right? This also shows just attachment to the color or visible objects. This is also called not guardian sense doors. No, guardian sense door. Guardian. Ya, seperti juga telepon ya, banyak orang yang memiliki yang menyukai telepon dengan kamera yang mempunyai kemampuan yang bagus gitu. Kamera-kamera itu maksudnya kan diinginkan karena untuk memanjakan mata mereka ketika mereka mengambil gambar seperti itu. Itu adalah bentuk dari kemelekatan terhadap hal-hal yang dilihat oleh mata. Mereka berarti dengan demikian itu tidak menjaga indera mata mereka. Then for ear also, you can imagine earphone, audio system, right? People cost a lot for it. Ya, begitu pula dengan earphone begitu dan juga audio system, orang-orang mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk memanjakan telinga mereka. Similarly for nose, right? Even tissue paper have good smell. Ya, jangankan earphone ataupun telepon begitu, kertas tisu pun harus wangi. For all the taste, I don't need to say, right? Every day you eat. Ya, itu sehubungan dengan hal tersebut ya. Kalau untuk masalah rasa kita nggak usah bilang lagi ya, karena Anda juga kan makan, Anda harusnya paham. For body also, I don't know how many set of clothes you have. Right? Juga untuk tubuh, saya nggak tahu punya berapa set pakaian di lemari Anda. Ask yourself, right? This is actually just following eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Then this is called no guardian sense doors. In the case of India Samvara Sila, we just guard our sense doors, protect our sense doors, not to have any unwholesome mind. Ya, jadi Anda sudah paham bahwa dengan melakukan hal tersebut itu kita hanya mengikuti kotoran batin kita yang muncul melalui pintu-pintu indria. Berarti kita tidak menjaga pintu indria kita. So why we have to guard
our sense doors. Sometimes we like something, we have attachment. If we dislike something, we have anger, hatred, the unpleasant minds. So to make our mind peaceful, we should protect our sense doors. We should guard our sense doors. Ya, lalu kenapa pertanyaannya adalah kenapa kita harus menjaga pintu indera kita? Karena kalau kita tidak menjaga pintu indera kita, kita akan dengan mudahnya melekat terhadap hal-hal atau kesenangan indera. Dan kalau kita tidak menemui atau kalau kita terpisah akan hal-hal yang menyenangkan indera kita, maka kita akan menjadi benci, kita akan menjadi tidak suka, tidak nyaman, dan seterusnya. Jadi manfaat dari menjaga pintu indera ini adalah demi memiliki batin yang damai. Next one is Ajiva Parisuddhi Sila, purifications of livelihoods. We have already talked about it before, right? Ya, selanjutnya adalah Ajiwa Parisuddhi Sila, pemurnian dari mata pencarian yang sebelumnya kita sudah bicarakan. And the last one, Patyasanisidha Sila, requisite related morality. That one is when we are eating, we must recall or review the purpose of eating. And to sustain this body, to be able to meditate, to do some Dhamma propagation, we eat. Similarly, when we live in place, in our residence also, we must recall or review the purpose of living, to protect from the heat and cold, to protect from mosquito and insect, which are live in our living place. If we can recall all the things, we can say this is Pajasanisita. Ya, yang terakhir adalah Pacaya Sanisita Sila, yaitu moralitas yang sehubungan dengan barang-barang kebutuhan ya. Barang-barang kebutuhan ini maksudnya adalah contohnya adalah pada saat makan kita harusnya merenungkan, kita harus berpikir mengenai apa tujuan dari kita makan. Tujuan dari makan itu bukan hanya untuk mengenyangkan atau memuaskan keinginan kita terhadap makanan enak, tetapi pada dasarnya adalah untuk menjaga tubuh kita agar kita dapat bisa bermeditasi, berpraktek dhamma, dan seterusnya. Jadi bukan untuk memenuhi keinginan mulut kita. Begitu pula mengenai tempat tinggal kita, kita juga harus dapat merenungkan apa manfaat untuk apa tempat tinggal ini. Tempat tinggal ini bukanlah untuk kita memanjakan diri, tetapi untuk melindungi diri dari rasa dingin, rasa panas dari binatang-binatang seperti serangga, nyamuk, dan seterusnya. Nah, kita harus dapat merenungkan hal-hal moralitas yang sehubungan dengan barang-barang kebutuhan barang-barang kebutuhan ini. Kalau kita dapat atau melakukan perenungan terhadap barang-barang kebutuhan tersebut, berarti kita melakukan Pacaya Sanisita Sila. So the main thing is we must remember the purpose of wearing, the purpose of eating, the purpose of living. So if we can recall or remember all the things, we may have less akusala. We may not misuse our properties. Jadi kita harus merenungkan tujuan dari kita makan, tujuan dari kita mengenakan pakaian, tujuan dari kita tinggal. Dengan kita merenungkan hal ini, maka kita bisa lebih sedikit melakukan akusala dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak melakukan kesalahan, tidak salah menggunakan barang-barang tersebut. Okay, so if we summarize, these 4 sila are karaniya, we should do. Okay? Kalau kita simpulkan, keempat hal ini adalah karaniya, hal yang harusnya kita lakukan. Then again, atakusala. Atakusala means key in doing what is the beneficial. Nah, selanjutnya adalah atta kusala, keahlian dalam melakukan sesuatu. Actually, there are many beneficial things in our life. Okay, some of them are just for our knowledge, some of the things are just for our practice. There are many beneficial things. Ya, dalam banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Terkadang di dunia ini. What happened? Loosen maybe? Oh?
Ya, terdapat banyak hal yang bermanfaat bagi diri kita. Terkadang di dunia ini banyak hal yang bermanfaat untuk pengetahuan kita, atau terkadang banyak hal juga yang bermanfaat untuk latihan kita. Okay. The main thing is, if we are going to talk about beneficial things, okay, here we start with purifying morality. It's beneficial for us, right? Dalam hal yang bermanfaat bagi diri kita, pertama-tama kita harus berbicara mengenai pemurnian moralitas. Then we may have many questions about morality. Why do we need to observe morality? If we make some mistakes, we may feel guilty. We feel remorse. We complain ourselves too much. This is also called very harmful. Ya, terdapat pertanyaan kenapa kita harus menjaga moralitas kita. Itu karena jika kita melakukan pelanggaran, maka kita akan bisa merasa bersalah, kita akan merasa kecewa akan diri kita, dan kita bisa menyalahkan diri kita, komplain terhadap diri kita sendiri. Then, if we make some mistakes bodily, then some people can see our mistakes, they will complain. Jika kita melakukan pelanggaran sehubungan dengan tubuh kita dan orang lain melihat kita melakukan hal tersebut, maka orang lain bisa komplain terhadap kita. Then we may speak something. Whenever we speak, there must be some listener, right? They will hear our speech. If we have some mistake, they will complain. Juga ketika kita berbicara sesuatu, akan ada orang yang mendengarkan ucapan kita, dan kalau kita mengucapkan hal yang salah, mereka juga bisa komplain terhadap kita. So that is why we need morality. Not to feel guilty, not to feel remorse, not to be complained by environment. Dan karena hal tersebut, maka kita harus menjaga moralitas kita demi tidak merasa bersalah, demi tidak merasa kecewa akan diri sendiri, dan demi menghindari dari komplain dari lingkungan kita. So morality comes from moral shame and moral fear. If we have moral shame and moral fear, then we will follow moral precepts, rules and regulations. Moralitas atau sila itu berasal dari praktek moralitas itu berasal dari hiri dan otapa. Jadi kita harus memiliki hiri dan otapa. Rasa takut akan perbuatan dan juga akibatnya, ya. Rasa takut akan perilaku buruk dan juga akibatnya. So that means when we hesitate to do wrong, we can say we have moral shame and moral fear. If we are very easy to do wrong things, we don't have moral shame and moral fear. Ya, kalau kita ragu-ragu untuk melakukan perbuatan buruk, berarti kita masih memiliki hiri dan otapa. Tetapi kalau kita dapat dengan mudah saja berperilaku buruk, tidak menjaga sila kita, berarti kita tidak memiliki hiri dan otapa. So sometimes people are proud of doing wrong things. That means they are shameless. Terkadang juga orang-orang ada yang sangat bangga dengan perilaku buruk yang mereka lakukan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Then we have another point. Moral shame and moral fear come from respect. If we respect our own value, we will not break precepts. If we respect other people's value, we will not break precept also. Juga disebutkan bahwa hiri atau otapa itu dikarenakan rasa hormat, rasa respect begitu. Rasa hormat terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita menghargai nilai-nilai yang terdapat dalam diri kita, maka kita tidak akan melanggar sila. Begitu pula jika kita menghargai orang lain, maka kita juga tidak akan melakukan pelanggaran sila. So that means, if we summarize, if we can beautify our morality, we become more valuable. To upgrade our value, we need morality.
Ya, jadi kalau kita ingin jika kita memurnikan diri kita, maka kita dapat meningkatkan, memiliki nilai-nilai lebih dalam diri kita. Dan dengan memurnikan diri kita, ya itu saja. So that means we must be skillful for purifying morality. If you are skillful, then this is called Atta Kusala. Kita harus ahli dalam moralitas. Dengan kita memiliki keahlian ini, maka kita dapat dengan mudah memurnikan diri kita. And we have the next step. Devalokasina until we attain eight jhanas, 8 attainments. This is also called Atta Kusala. Selanjutnya adalah mengembangkan praktek kasina, yaitu mencapai tingkatan jana sampai ke 8. Ini juga termasuk dalam Atta Kusala, keahlian dalam melakukan apa yang bermanfaat. Okay, now you are practicing Anapanasati, no kasina, right? Okay, Anapanasati also. If you are skillful, you can improve faster. If you are not very skillful, you cannot improve faster. Ya, Anda di sini banyak yang berlatih Anapanasati, maka sama juga jika Anda ahli, maka Anda dapat dengan mudah untuk berkembang latihan Anapanasatinya. Tetapi kalau tidak ahli, maka Anda akan lambat perkembangannya. So, many people ask me, how long does it take in Paudoya to see the nimitta? Ya, terdapat orang yang bertanya kepada saya, Dao, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan di Pak Oktoya untuk bisa melihat nimitta? How long does it take? How should I answer? Kira-kira apa jawaban saya, Dao? Right? Okay. Mostly I have the same answer for everybody. All the improvements does not come from duration. It just comes from skill. Right? Although you meditate many years, if you're not very skillful, you cannot see the light, you cannot see the nimitta. If you are skillful enough, it can be a few days. You can see the light, you can see the nimitta. Ya, saya selalu memberikan jawaban yang sama, yaitu perkembangan itu tidak ditentukan dari durasinya, tetapi lebih ditentukan dari skill atau kemampuannya atau keahliannya. Jadi sekalipun seseorang sudah berlatih meditasi selama tahunan, tetapi jika dia tidak memiliki keahlian dalam meditasinya, maka dia mungkin tidak pernah melihat cahaya atau mungkin nimitta dan seterusnya. Tetapi jika seseorang memiliki keahlian, mungkin hanya butuh waktu beberapa hari saja bagi dia untuk bisa mendapatkan nimitta. So the main thing is you must be skillful in practicing any of samatha subjects. This is also called Atta Kusala. Jadi pada intinya adalah Anda harus memiliki keahlian dalam berlatih meditasi samatha. Ini disebut sebagai Atta Kusala. Then we have another one. Imagine from the attainment, continue practicing vipassana. So we must be skillful in practicing vipassana also. Everybody know what is that, right? Ya, yang ketiga adalah keluar dari pencapaiannya dan melanjutkan berlatih vipassana. Anda juga mungkin pernah tahu, sudah tahu mengenai vipassana, ya. So that means if we can practice vipassana, so we also need skill. If we are skillful, we can practice smoothly. If we are not very skillful, we cannot practice smoothly. Ya, dalam latihan vipassana juga dibutuhkan keahlian. Kalau Anda memiliki keahlian, maka Anda dapat berlatih vipassana juga dengan mudah, dengan lancar. Kalau tidak, maka Anda pun tidak lancar praktek latihan vipassananya. Okay, now finally, attain arahatship. This is the highest benefit, right? Ya, yang terakhir adalah mencapai tingkat arahat. Ini merupakan manfaat yang tertinggi. Okay, the main thing is Atta Kusala means we must be skillful in doing many good things to upgrade our value. Jadi pada intinya Atta Kusala ini adalah kita harus memiliki keahlian dalam melakukan hal-hal yang baik untuk mengupgrade diri kita. Okay, today we have already started, right? Karaniya Mattha Kusalena, right? Again, Yanda Sandam Baran Abhisamaja. Ya, sudah dijelaskan mengenai Karaniya Mattha Kusalena. Selanjutnya adalah Yanta Santang Padang Abhisameca. So for what purpose do we have to practice? Untuk tujuan apakah kita berlatih? Yanda Sandam for peacefulness.
We have to do it. Kita berlatih untuk yanta santang, untuk kedamaian. Then Badami Nibbana. For attaining Nibbana, we must do Karaniya and Akaraniya, right? Selanjutnya adalah untuk mencapai nibbana. Untuk mencapai nibbana kita perlu melakukan, kita harus mempraktekkan karaniya dan akaraniya. Karaniya and Atakusala was it? Karaniya and Atakusala, sorry. No? We have to do to attain Nibbana, Karaniya and Akaraniya. Sorry, Karaniya and Atakusala. Ya. Untuk mencapai nibbana kita perlu melakukan karaniya dan atakusala. Then Abhisamaja, by understanding or penetrating with our own knowledge. Selanjutnya adalah abhisamecha, dengan pemahaman atau penembusan. So that means to penetrate or to understand Nibbana, the peacefulness, by ourselves, we must do Karaniya and Atakusala. Maksudnya adalah untuk mencapai nibbana dengan usaha kita sendiri, maka kita harus melakukan karaniya, apa yang harus kita lakukan, dan juga atakusala, memiliki keahlian untuk melakukan apa yang baik. Okay, if we summarize today Dhamma talk, right? He who wishes to penetrate the state of perfect peace, Nibbana, should do Karaniya and Atakusala. Ya, kalau kita simpulkan pada malam hari ini, untuk mencapai nibbana, itu dia yang mau menembus kedamaian yang sempurna atau nibbana, dia harus melakukan karaniya, yaitu artinya sesuatu yang harus dilakukan, dan atakusala, harus memiliki keahlian dalam melakukan hal yang baik. Okay, so today we're going to finish the first stanza, right? I don't know how long it will take. So anyway, actually in every single Pali words in Metta Sutta is really very meaningful. It will be a little bit longer than I expected maybe, right? But anyway, I will try my best to finish within this retreat. Ya, jadi di dalam syair Karaniya Metta Sutta ini sebenarnya sangat penting dan sangat bermakna sekali setiap bagiannya, karena memiliki arti yang sangat bagus. Sayadaw tidak tahu akan makan waktu berapa lama, tetapi Sayadaw akan usahakan sepanjang retret ini dapat diselesaikan satu sutta. Okay, so you have already know the purpose of practicing. So if we have aim or ambition, we must practice to achieve what we have aimed. It's 3 training you have already known. By practicing 3 trainings, we can also eradicate the defilements step by step. We can attain arhatship. We can uproot all the defilements. Ya, jadi Anda semua memiliki tujuan dari latihan Anda, dan tujuan Anda itu harus dilakukan dengan mempraktikkan 3 jenis latihan, sila samadhipanya. So may you all be able to practice the 3 trainings, and may you all be able to realize the final cessation and not suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga Anda semua dapat mempraktikkan 3 jenis latihan, dan juga semoga Anda dapat mencapai pemadaman akhir nibbana. Wandami Bante, Wandami Sayadaw, Wandami Bante, Anumodana for the wonderful Dhammadesana that Sayadaw had given to us. Do we have enough time for the Q&A session, Sayadaw? Okay, so we have. Kalian Amita bagi yang bertanya. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Untuk mencapai nibbana kan mesti skillful juga, Bante. Jadi selain skillful itu pernah saya dengar Dhamma talk, itu kan kadang-kadang kita ada rintangan kama. Tadi seperti Sayadaw cerita itu bahwasannya ada wrong talk ya, pikiran yang buruk dari batin yang kita bisa tiba-tiba muncul. Ini kan bisa jadi rintangan batin, rintangan kama, Bante. Apakah ada cara untuk supaya lebih cepat mencapai nibbana? Selain kita punya skillful dan rintangan kamanya, gimana kita bisa tuntaskan, Bante, gitu. Terima kasih. To attain nibbana, we have to be skillful, because there are some obstacles. We have some karma
that will hinder us, they will impede us to reach Nibbana. Sometimes that karma comes from our mind. He is asking, is there any faster way to reach Nibbana? Okay, we don't have a shortcut, right? Okay, we're going to say a few more things, right? We have many different types of obstacles. Some of them are past karma, as you say. Some of them are not past karma, present karma. Right? For example, in the case of Ajata Sadhu, he killed his father. This karma hindered him to attain path and fruition knowledge. This is present karma, not past karma. Similarly, in the case of Venerable Devadatta, it's present karma, not past karma. Similarly, we have Venerable Arita, who had a wrong view. He had a wrong view, so he could not attain anything. A very serious wrong view he had. This is also his present karma, not past karma, right? So, okay, one more thing. In the case of killing father, this is a body action. In the case of schism, it can be bhava action, bodily action, mental action a lot, right? In the case of wrong view, it's mental action. So as long as you don't have very serious wrong view, it's okay. Your mind is good enough. You don't have very serious wrong view, mind is good enough. Ya, terdapat banyak sekali rintangan, seperti rintangan yang menghalangi itu berasal dari karma lampau, tetapi terdapat juga rintangan yang sebenarnya dilakukan di kehidupan sekarang ini. Seperti contohnya adalah di cerita Ajatasattu, di mana dia membunuh ya, dan karena membunuh tersebut itu menghambat dia untuk bisa mencapai magga dan phala. Seperti juga contohnya adalah Bante Devadatta dan Bante Arita, di mana dia memiliki pandangan yang salah. Jika seseorang melakukan pembunuhan seperti membunuh ayahnya, itu merupakan perilaku salah yang dilakukan sehubungan dengan tubuh. Kalau seseorang memecah belah, melakukan ucapan yang tidak baik, ini adalah perilaku yang dapat menghambat karena ucapan atau karena karena ucapannya. Terdapat juga karma yang dilakukan melalui pandangan seperti tadi, memiliki pandangan yang salah. Tetapi menurut saya Dao, jika seseorang tidak memiliki pandangan salah yang terlalu kuat, tidak melekat kuat terhadap pandangan salah itu masih lebih baik. Mungkin saya mau tanya lagi Bante ya. Kebanyakan sekarang umumnya kita itu kalau perbuatan, ucapan dan itu kita bisa kontrol. Cuma ini pikiran ini ya seperti misalnya kita ketemu Bante, kadang-kadang kan supaya kita untuk lebih cepat mencapai nibbana, salah satu syaratnya kan kalinimita yang baik. Kalinimita yang baik kan salah satu kan biku, sayale gitu kan. Jadi high risk high gain. Kadang-kadang kita sering bergaul dan kadang-kadang pikiran kita ini bisa negatif tiba-tiba gitu Bante. Terhadap biku, terhadap sayale, ya gitu, itu bisa menjadi rintangan ke kita. Gimana? Kalau biku kan kita bisa okasa. Kalau sayale atau umat-umat yang lain gitu, itu gimana itu Bante? Apakah bisa menjadi rintangan untuk meditation kita? Gitu Bante. Terima kasih. Yeah. Okay. If bad action through the body and mind, maybe we could try to prevent. We could avoid. But mind is difficult to control. Like Buddha said, we need a good kalinamita. Like bhikkhu or CLA is also we can say like good kalinamita. But sometimes because of uncontrolled mind, we do akusala towards bhikkhu or CLA. Is by doing okasa is enough because it is sometimes happen. In lay life. Okay, sure. Okay. Even at the time of the Buddha, many complaints from lay devotees about the bhikkhus and bhikkhunis, right? Okay, when you go and read Vinaya Pitaka, Buddha laid down many rules. All the rules and regulations are because of devotees. They complain. When seeing something improper, they complain. They speak something discomfort in their minds, right? This is the normal. We can also say it's a big mistake. Okay? Okay, one more thing. If you have insulted like a noble person, it will be serious. For ordinary bhikkhus
ordinary sila is not that serious. Ya, jadi kata saya Dao, kalau Anda baca di dalam Winaya Pitaka, itu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Sang Buddha, itu sebenarnya mayoritas itu terjadi karena komplain dari para perumah tangga. Nah, para perumah tangga itu karena melihat perilaku atau tingkah laku dari para biku mungkin itu tidak pantas untuk dilihat, maka mereka komplain. Nah, mungkin untuk hal seperti ini masih bisa dibilang normal, tidak bisa dibilang kesalahan yang serius seperti itu. Tetapi kalau seseorang seperti menghina begitu, seseorang mungkin sudah mencapai tingkat kesucian, ini adalah hal yang serius. Tetapi kalau untuk orang biasa saja yang masih belum mencapai, mungkin masih lebih aman. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi kalian kita ingin mengajukan pertanyaan? Okay, now question. Vandami Bante, wanna ask in being skillful. Sometimes we have different skill in each person. Should we improve our better skill, or should we make us like, maybe this skill is only 60, the marks like 60%, 60%, 60%. Should we make it into specific one into 100, or rather than we try to make it into 80, 80, 80, or 100, 60, 60, 60? Thank you. Okay. Terjemahin. Okay. I translate nanti. Mau nanya dalam kemampuan keahlian ya. Kadang-kadang kita kan beda-beda setiap orang skillnya, kemampuannya. Jadi apakah kita maunya menonjolkan skill yang tertentu atau merata seperti maunya 60-60 pada dasarnya 60-60-60. Maunya jadinya 100-60-60 atau 80-80-80. Okay. So it doesn't mention anything about the percentage, right? In Buddha teaching. Anyway, because there's a question, there must be answer, right? Okay, the main thing is we may have standard skill, then we also like a medium skill, because of like the best or maybe excellent skill, maybe, right? With different level, different degree. For example, in the case of sila, morality, it depends on the predominant factors, that there will be different conditions. Sometimes, for example, our intentions are not really very good. The quality of sila become poor, weaker, right? Sometimes our intentions are really good, it become better. This is one thing, right? But not only that, there are many other things like a willingness. Sometimes we do willingly. Sometimes we just do like superficially, right? Just surface. We don't have very deep faith or very deep confidence. It depends on all these conditions. It can be different degree also. So if we are willing, we can be skillful faster. We can say, if we are very skillful, we can do faster. If we are unskillful, it will be slower. Right? So it depends on how strong our willingness, how strong our wisdom faculties, also how is our aim. That it will be different level, different degree. Ya, terdapat standar skill-skill yang terdapat mungkin keahlian yang mungkin masih standar-standar saja, mungkin yang masih biasa-biasa saja, atau keahlian yang medium atau mungkin keahlian terbaik yang kita miliki seperti itu. Dalam hal sila ini bergantung pada faktor yang dominan. Misalkan contohnya adalah niat. Kalau kita menjalankan sila tetapi niat kita misalkan tidak begitu kuat atau kurang baik,
maka kualitas dari moralitas kita pun tidak baik. Begitu juga kalau kita memiliki niat yang baik pada saat kita mengambil atau mempraktikkan sila, maka kualitas dari sila atau moralitas kita menjadi bagus. Nah, begitu pula dalam hal seberapa kita mau keinginan kita ini dalam melakukan hal tersebut. Misalkan kita sangat menginginkan hal tersebut, kita sangat percaya diri dalam melakukan hal tersebut. Ini juga akan mempengaruhi seberapa cepat kita meningkatkan keahlian kita. Kalau kita tidak begitu berniat, misalkan sekalipun kita belajar sesuatu atau berusaha meningkatkan sesuatu, maka karena kita tidak niat, keahlian kita ini akan lambat berkembangnya. Juga ini bisa dipengaruhi oleh kebijaksanaan seseorang ataupun mungkin tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu atau dalam meningkatkan keahliannya. Nah, semua ini dapat berpengaruh. Wandami Sayadaw, it's already 9 p.m. Do we need to continue the Q&A? Okay. Is there any question now? The last Apakah question. ada yang ingin bertanya? Kalian Okay, the last question now. Okay, the last question, right? Wandami Sayadaw. Ceramah Sayadaw kemarin mengenai pembacaan sutta, yang saya ingin tanyakan adalah seberapa penting pembacaan Parita, misalkan Karini Metta Sutta dengan grammar Pali yang tepat. Itu kan kemarin Sayadaw bilang ada 5 kondisi yang harus dipenuhi dalam pembacaan Parita. Yang pertama itu adalah pembacaan dengan menggunakan grammar Pali yang tepat. Itu seberapa penting pembacaan Parita dengan Pali yang tepat dibanding dengan pancaran meta yang kita pancarkan pada saat kita membaca Parita. Terus warga Indonesia kan tidak terlalu fasih dalam pembacaan bahasa Pali. Kalau kita lebih memahami arti Parita dengan bahasa Indonesia, apakah kita bisa membaca Parita dengan menggunakan bahasa Indonesia? Wandami Bante. Yeah. His question is related with yesterday's Dhamma talk about the sutta reading or chanting. Sayadaw explained about there are conditions to make our chanting become more effective. Depends on how correct we pronounce the grammar. So which one is more important? The correct pronunciation, the Pali according to grammar, or the metta that we radiate towards the other being? Like for example, some Indonesians are not fluent in Pali, but we could know the meaning of the sutta, the Parita. Could we just chant in our own language? Okay, so Pali and your native language will be 2 different things. Right? Pali is the original one by the Buddha. It will be more effective. Okay, metta mind. Okay, when you are going to radiate metta, sure, your mind is more important. When we are going to chant, we must make sounds. Right? If nobody can understand your voice, what's the use? Nobody can understand your voice, your tone or your intonation. What's the use? Right? That means it must be useful, it must be clear enough for the listeners. If you have wrong punctuation, then people can misunderstand also. Okay, for example, now, Karaniya Mata Kusalena, right? Karani Yamata Kusalena. How people will understand, right? So that means we also need proper punctuation or proper cutting. Right? It will be easier for other people to understand. That's why it's also important to chant in Pali to make it clear for other people's understanding. That's why, for about the sound, okay, for example, I have a Myanmar sound. You have an Indonesian sound with different accents. The accents are not really a big problem. The main thing is punctuation. Right? If you are in Indonesian community, all Indonesian people must understand clearly. Right? Similarly, if you are in Myanmar community, all Myanmar people must understand clearly.
This is the main point. Ya. Menurut saya itu berbeda ya, karena kalau bahasa Pali itu adalah bahasa yang original yang dipergunakan oleh Sang Buddha. Jadi tentunya itu akan lebih efektif dalam hal pembacaan. Lalu mengenai pikiran, tentunya memang lebih penting kalau kita memiliki pikiran yang dipenuhi atau diliputi oleh cinta kasih dibandingkan tidak diliputi cinta kasih. Jadi memang kita perlu pikiran yang penuh cinta kasih dan sebaiknya menggunakan dalam bahasa Pali karena itu adalah bahasa aslinya saat sutta itu diberikan oleh Sang Buddha. Lalu sehubungan dengan suara, kalau kita melafalkannya dengan suara yang tidak jelas, maka dan orang lain tidak dapat memahami apa yang kita lafalkan, lalu apa manfaatnya dari pembacaan parita tersebut? Nah, jadi pembacaan parita juga diperlukan suara yang jelas. Juga selanjutnya adalah pembacaan sesuai dengan tanda bacanya. Seperti saya sudah katakan, misalkan seseorang membaca Karani Yamataku Salena, dia memotong atau memenggal syair di bait ya, di lokasi yang salah seperti itu, maka orang tidak akan memahami makna dari sutta atau pelafalan parita yang dibacakan. Tetapi menurut saya sehubungan dengan aksen atau gaya bicara itu tidak mempengaruhi. Seperti kayak di Myanmar, mungkin mereka memiliki aksen bahasa Palinya tersendiri. Di Indonesia juga memiliki aksen bahasa Palinya sendiri. Selama orang-orang Indonesia dapat memahami pembacaan Karania Metta Sutta sesuai dengan aksen orang Indonesia, maka itu pun sudah cukup. Jadi untuk keefektifan pembacaan parita itu dibutuhkan dalam bahasa Pali, harus memiliki pikiran yang dipenuhi cinta kasih, juga harus dilafalkan dengan suara yang tepat sehingga orang lain dapat mengerti, juga harus dibacakan sesuai dengan tanda bacanya, terlepas dari aksen yang dimiliki, seperti itu. Nah, baiklah para Kalyanamita, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup untuk sesi Q&A kita malam ini. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, once again, Anumodana for this wonderful Dhamma Desana. May the Dhamma lead us to attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to close the Dhamma Desana with sharing the merits. Okay. Etavadaja ammehi Sampadam punya sampadam Sabbe dewa numodantu Sabbe Buddha numodantu Sabbe Satta numodantu Sabba Sampati Siddhiyang Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idame Punyam Asawakaya Wahang Hotu Idame Punyam Nibbanasa Bhatteo Hotu Mama Punya Bhagam Sabba Satanam Bhajemi Te Sabbe Me Samam Punya Bhagam Labantu Sadhu, sadhu, sadhu.